Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya cara untuk promosi di Facebook ya, secara organik atau gratisan ya. Dan ini banyak yang menanyakan kepada saya, promosinya di mana aja sih Mas? Kok ibaratnya jaringan terus berjalan, banyak yang closing gitu kan. Jadi kalau saya pribadi ya menggunakan yang saya utamakan itu menggunakan Google Ads ya, di mana Google Ads itu kan orang-orang sengaja mencari kita ya, mencari PT Base gitu kan. Kalau di Facebook, TikTok itu kan mayoritas hanya orang bertujuan membuka TikTok, membuka Facebook itu mencari hiburan atau informasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya untuk prioritasnya Google Ads itu ya. Nah, tapi selain itu saya juga menggunakan FB secara gratisan, juga TikTok juga secara gratisan ya. Kalau di TikTok bisa pelajarin di kelas belajar TikTok marketing ya. Di situ ada semuanya materinya, silakan Bapak Ibu dipelajarin ya. Nah, untuk khususnya di Facebook, kalau di Facebook saya sering menggunakan Facebook organik atau gratisan ya. Jadi pertama-tama teman-teman itu ya pertama harus punya akun Facebook tentunya ya. Akun Facebook apa namanya? Ya harus kita branding benar-benar ya. Jadi memang kalau kita promosi di Facebook kita harus sedikit lebih sabar ya, karena pada hakikatnya orang-orang itu membuka Facebook itu bukan untuk mencari bisnis atau apalagi untuk belanja ya. Jadi orang-orang membuka Facebook itu untuk mencari informasi atau hiburan gitu ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu semuanya ya harus mengikuti apa kemauan mereka gitu kan. Nah, biasanya saya menggunakan teknik cerita gitu kan. Kalau orang itu kan seneng kalau lihat buka Facebook ada yang ngeluh, ada yang curhat ini itu gitu kan, seneng gitu kan. Nah, tapi saya beda gitu kan, bukan tentang cerita untuk mengeluh gitu kan. Nah, jadi pertama-tama yang harus diperhatikan, kita wajib mempunyai akun Facebook itu tentu saja ya. Nah, untuk yang keduanya, Bapak Ibu pastikan ya akun Facebooknya itu dengan nama asli ya, nama asli, terus alamatnya dari mana itu harus jelas gitu kan. Tentang data pribadi kita harus jelas gitu, supaya apa, supaya orang-orang yang mengunjungi profil kita itu percaya sama kita gitu kan. Jadi bukan kesannya nanti kalau Bapak Ibu semuanya promosi bisnis itu bukan dikira penipuan gitu kan. Nah gitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga Bapak Ibu juga harus selektif memilih teman gitu kan. Nah biasanya kan ada orang yang profil Facebooknya itu berandanya, profil Facebooknya ada yang kerjanya di PT Pencari Cinta Sejati, apa di PT Mondar Mandir gitu kan. Nah kalau yang begitu itu jangan diajak pertemanan gitu kan. Karena apa? Karena biasanya orang yang seperti itu agak ya mohon maaf ya gitu kan, statusnya ada yang mengeluh lah, ya istilahnya dari kelihatan dari profil Facebooknya aja gitu kan. Nah begitu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya selektif mencari temannya itu harus misalkan saya contohkan nih di Bapak Mario Teguh ya, ini kan banyak yang menyukai gitu kan, yang komentar juga banyak. Nah otomatis kalau orang yang suka mengikuti hal-hal yang positif, bisa dipastikan gitu kan, minimal lah dia pola pikirnya udah beda dari kebanyakan orang gitu kan, sedikit lebih maju gitu. Jadi saya biasanya mengajak pertemanan dari sini-sini nih. Biasanya dari Bapak Mario Teguh, orang yang menyukai, kita sukai dulu ya. Nah, ini orang yang menyukai. Nah, kita lihat siapa aja nih. Misalkan ya nih, misalkan Linai Haron gitu kan. Nah, ini nanti saya ajak pertemanan gitu kan. Nah, ini saya tambah pertemanan ini, tapi udah PTBS apa belum? Kayaknya belum gitu kan. Nah saya ajak aja walaupun dia udah punya bisnis, klik tambah teman gitu. Pokoknya kita ambil dari orang-orang yang mengikuti orang-orang yang positif gitu kan. Nah itu yang keempat ya tadi ya. Jadi mungkin begitu ya untuk cara menambah pertemanan gitu kan.
orang-orang yang positif lah minimal pemikirannya. Juga saya sering menggunakan apa namanya yang namanya promosi di Facebook itu di grup-grup, ada grup eco farming, grup PTBS, itu kan anggotanya ribuan orang gitu kan, kita bisa posting di situ. Nah itu yang tahap keempatnya itu begitu ya, kita menambahkan teman harus benar-benar selektif gitu, nggak boleh asal memilih pertemanan gitu kan. Nah, jadi untuk postingannya ya. Nah, untuk postingannya kita kembali lagi ke pasal 1 ya kan, orang membuka Facebook itu untuk mencari hiburan atau informasi, bukan untuk belanja gitu kan. Jadi kita ikuti alurnya gitu. Jangan apa namanya? Promosi terus menerus gitu di Facebook, lama-lama orang akan jenuh gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan ya, sebelum Bapak Ibu promosi di Facebook ya, sebelum promosi di Facebook itu pastikan ya setiap teman Anda itu udah diajak pertemanan nih misalnya. Itu jangan lupa kalau dia bikin status klik suka, terus jangan lupa juga kalau berkenan ikut komentar gitu kan. Nah itu caranya begitu, supaya apa, supaya nanti ketika kita bikin postingan muncul juga di berandanya si dia misalkan begitu ya. Nah ini kan misalkan orang-orang pada positif gitu kan, nah kita tinggal suka komentar. Nah jadi kalau kita bikin postingan nanti bisa kelihatan di berandanya gitu ya. Nah untuk cara postingannya sendiri ya, saya biasanya menggunakan sistem ceritanya begini. Nah sekarang seperti ini ya. Nah ini kan saya cerita, misalkan nih saya bikin postingannya seperti ini aja gitu kan, malam Jumat ngopinya ditemani satu paket dulu ya, masuk pendaftaran mitra baru misalkan begitu. Jadi saya nggak ngajak orang untuk buru-buru daftar, tapi kita santai aja sambil cerita gitu kan. Nanti nanti bawahnya lagi kita bolehlah kita tulis seperti ini misalkan ya, siapa sih yang nggak mau ngopi sambil dapat duit gitu kan dari rumah gitu kan. Nah disuruh klik webnya gitu, walaupun di sini belum ada yang menyukai gitu kan, belum ada yang menyukai di sini, terus belum ada komentar, tapi orang itu udah dia di beranda mereka gitu kan. Nah diam-diam dia mengeklik web saya gitu kan, karena ada juga yang telepon saya katanya nemu saya di Facebook ketemunya gitu kan, padahal tahu di postingan yang mana, tahu di grup atau tahu di beranda gitu kan. Walaupun sepi komen, sepi like, tapi kadang-kadang kan dia malu mau komentar, tanya langsung di Facebook, makanya dia langsung hubungi lewat website gitu kan, langsung masuk ke WhatsApp gitu. Nah ini misalkan seperti ini, saya menggunakan sistem cerita, tidak mengajak orang gitu, enggak mengajak ayo gabung, buruan gabung ke bisnis PTBS gitu, enggak. Saya ajaknya cukup dengan bahasa santai aja ya kan, mau ngopi sambil ngomset klik di sini gitu misalkan. Nah otomatis orang, siapa sih yang ibaratnya kita ngopi bareng gitu kan, ngopi di rumah sambil dapat komisi gitu misalnya seperti itu. Nah ini saya postingnya seperti ini. Nah kalau untuk membangun branding itu jangan langsung promosi habis-habisan ya, ini kan karena saya udah terlalu lama juga sambil motivasi apa, kata-kata yang positif gitu kan. Jadi biar apa namanya, orang itu biar punya kesempatan untuk dekat dan komunikasi dengan baik dengan kita gitu kan, begitu. Jadi tidak serta merta kita terus promosi gitu kan. Nah misalkan seperti ini kan banyak yang komentar nih, 22 orang yang komentar gitu kan. Nah ini kan kita otomatis kan apa namanya, dikomentarin gitu kan sama orang ya kan. Nah orang itu kan mulai dekat dengan kita, jangan lupa kalau dia komen dibales, di like ya komenannya gitu kan, supaya mereka juga semakin kelihatannya merasa nyaman dengan kita, merasa kayak kenal gitu kan, bukan hanya sekedar postingan maunya disukain gak mau nyukain balik gitu misalkan seperti itu. Nah itu untuk di beranda seperti itu ya. Juga sama, saya juga kan bergabung di grup apa saja saya ikutin semua. Di grup apa saja, di grup PTBS, di grup eco farming saya ikuti semua, dan saya posting ya sama aja seperti ini dengan cerita gitu. Orang itu lebih tertarik dengan cerita gitu. Kalau dipromosiin
kalau kita nggak jago copywriting gitu membuat kata-katanya orang akan bosan membaca promosi-promosi kita gitu. Nah, ini salah satu cara saya untuk promosi di Facebook organik atau Facebook gratisan gitu kan. Nah, itu memang kita butuh kesabaran ya kan. Karena ini metode gratisan gitu. Nah, ini misalkan nih walaupun ini nggak banyak yang nge-like ya kan, cuma satu orang tuh ya kan, nggak ada yang komen, tapi orang nanti ada yang sekilas lihat ya kan, yang sebenarnya penasaran dengan PTBS, tapi dia belum menemukan orang yang cocok untuk mencari informasi tentang PTBS, biasanya langsung menghubungi website gitu, lewat website langsung masuk ke WhatsApp gitu kan. Nah, itu poin-poin yang berikutnya begitu. Jadi kita gunakan sistem cerita saja kalau di Facebook ya. Jangan promosi, langsung to the point gitu. Orang itu sangat alergi atau anti gitu dipromosiin. Ayo gabung, ayo buruan gabung. Itu sangat mengganggu pikiran mereka gitu kan. Kenyamanan mereka itu terganggu gitu. Jadi jangan putus asa kalau di Facebook, memang kita harus tekun dan sabar gitu. Nah, dulu saya juga belajar di Entrepreneur ID gitu, diajarin sama mentor saya begitu. Kalau kita promosi di Facebook organik itu kita gunakan sistem cerita, dan juga harus memilih siapa yang berteman dengan kita gitu kan. Jadi kita harus pilih biar target kita tepat gitu kan, nggak asal-asalan. Kadang tambah teman yang punya akunnya anak kecil gitu kan, yang punya akunnya suka ngeluh gitu kan. Nah, itu kan hanya bikin capek kita aja gitu kan. Kita promosi bolak-balik tapi nggak ada yang ngubungin ke WA kita gitu kan. Alhamdulillah, walaupun ini organik gitu kan, memang harus tekun gitu kan. Minimal semalas-malasnya Anda itu harus posting satu hari satu kali gitu kan. Semalas-malesnya gitu, semalas-malesnya Bapak Ibu semuanya promosi di Facebook atau bikin cerita di Facebook itu malas-malas satu kali satu hari. Dan jangan serta-merta kita mempromosikan terus. Jadi selipkan juga cerita-cerita aktivitas Anda tapi dengan kata-kata yang positif gitu. Misalkan ya, kalau misalkan bercerita tentang diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan dengan kata-kata motivasi gitu boleh gitu kan. Jadi yang penting hal-hal yang positif gitu. Nah, misalkan nih ada yang tanya, "Mas, kalau saya nggak ada closingan setiap harinya, saya harus pajang struk siapa?" gitu kan. Bapak Ibu semuanya jangan khawatir gitu kan. Jadi struk-struk yang di grup itu bisa diupload ke Facebook Anda gitu. Yang penting apa? Ditutupin nomor rekeningnya begini gitu kan. Nah, kalau terasa minder gitu karena bukan punya sendiri, bilang aja alhamdulillah tiap hari banyak yang daftar bis PTBS. Mau tahu caranya gitu kan. Kalau saya pribadi sering menggunakan kata ini nih, mau tahu cara ngomset sambil ngopi bersama PTBS, klik di sini gitu kan, atau bersama saya klik di sini gitu. Jadi kita memancing orang itu supaya males tapi dapat duit gitu kan. Itu sangat suka banget, orang nggak ngapa-ngapain bisa dapat duit gitu kan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu kalau promosi di Facebook ya. Kalau saya pribadi, versi saya, kalau ibaratnya Bapak Ibu semuanya mungkin udah ada yang pernah ikut training gitu kan, bisa diaplikasikan gitu, diaplikasikan ilmunya ke bisnis Anda saat ini gitu kan. Kalau saya pribadi dulu kan udah pernah belajar ya, walaupun hanya baru belajar gitu kan, tapi tak tekunin aja gitu, gimana sih polanya kalau di Facebook begini gitu. Oh ya udah, tak terapkan di sini sebisanya. Tapi alhamdulillah camit-camit walaupun satu dua ada aja gitu yang masuk gitu, walaupun dari promosi gratisan gitu kan. Karena juga saya kadang bingung kalau ada camit masuk ini dari Google, dari TikTok, atau dari Facebook. Kadang-kadang ada yang bilang dari Facebook, kadang-kadang ada yang dari TikTok, ada yang dari Google gitu kan. Jadi semuanya itu beda-beda gitu yang masuk sama saya gitu. Nah, juga begini, kalau kita mau promosi di Facebook begini, kita gunakan sistem cerita gitu kan. Kesimpulannya kita gunakan sistem cerita, jangan promosi door to door gitu, karena orang itu tidak semuanya mau dipromosiin atau nggak suka dipromosiin gitu kan.
ada ya untung-untungan lah kalau misalkan kita, Mas saya bisa kok closing walaupun nggak target pasarnya nggak terukur, ya memang bisa. Tapi kan kesananya lagi belum tentu ibaratnya kita rame terus gitu kan. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya, yang perlu diperhatikan yaitu target pasarnya juga kita harus tepat gitu kan. Oke ya begitu ya, kalau nanti belum paham nanti bisa ditanyakan lagi gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.